Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau review ya DJI Google N3 dan juga DJI O4 Lite. Ini yang mau saya bahas itu uh, pengalaman pakai, kualitas video, delay, dan juga nanti ada footage langsung ya. Jadi yang pertama dari bentuk fisiknya aja ya, ini ya DJI Google N3. Sebenarnya kalau dibilang orang yang udah lama pakai digital, bentuk kayak gini tuh masih seperti analog. Jadi bodinya terlalu besar, gede banget. Ini Google DJI N3. Tapi kalau yang G2, G3, Integra, terus itu cuma segini, kecil banget. Jadi ini hampir 2 kalinya, bisa lebih, bisa kurang. Saya juga bukan pengguna yang mahal-mahal ya. Ini saya emang khusus buat yang murah-murah tapi tetap ingin ngerasain digital gitu. Nah, untuk spesifikasi yang DJI N3 ini, yang pertama itu bisa FOV-nya atau sudut ketika melihat layarnya ya, tampilan ininya itu lebih besar, lebih lebar. Keunggulannya emang orang bisa melihat lebih leluasa, tapi nggak bisa terfokus, matanya selalu lihat kiri kanan atas bawah, bukan atas bawah ya, kiri kanan aja mungkin. Dan itu bagi sebagian orang kurang, ada yang ngerasa nggak nyaman karena lebih enak kalau terfokus. Nah, itu tiap orang beda-beda. Terus yang kedua, enaknya DJI N3 ini include baterainya ini di sini. Lumayan lama ya. Ini di spesifikasinya itu bisa tahan 2 jam 2 jam lebih kalau nggak salah, 2 jam lebih. 2 jam lebih ya, segini. Terus dia antenanya ini beda. Bukan beda, sebenarnya sama, cuman bedanya itu kalau yang G3, G2 itu bisa dilepas pasang, tapi yang ini nggak bisa. Jadi kalau mau upgrade ke antena patch atau helical atau fast crosshair itu dia harus dibongkar dulu dalamnya, diganti konektor untuk antenanya gitu. Nah, terus enaknya kalau ini sebenarnya semuanya bisa. Masalah orang yang berkacamata seperti saya. Nah, ini saya kalau menggunakan ini nggak perlu beli dioptri lagi, maksudnya nggak perlu beli lensa untuk dipasang di sini lagi. Jadi kacamatanya itu bisa masuk ke Google-nya. Nah, ini bisa masuk ini. Jadi saya pakai kacamata tetap bisa pakai Google DJI N3. Karena emang didesain agak dalam ya. Dalam banget. Dan ini juga cocok buat frame-nya kacamata. Nah, ini enaknya. Tapi kalau dilihat lebih bagus mana, ya tetap lebih bagus, lebih enakan yang G2, Integra, G3. Dia pakai dioptri. Jadi kita lepas kacamata, pakai Google. Bagi pengguna mata yang minus, plus itu bisa diatur pakai dioptri. Jadi dia ada penyesuaian dari plus 2 sampai minus 6. Jadi lumayan jangkauannya lumayan luas. Dan itu semuanya, kecuali Integra. Integra nggak bisa diatur dioptrinya, tapi lepas pasang. Jadi nanti disediain lensa-lensanya. Itu. Nah, ini untuk yang DJI Google N3 ya. Mungkin itu aja sih. Oh iya, ini bisa dimasukin SD card untuk merekam OSD, tampilan OSD dan juga kameranya. Itu bisa sampai 512 GB. 512, ini sampai 512 GB untuk yang short SD card ini. Nah, terus sinyal Mbps ya, atau biasanya disebut refresh rate-nya itu sampai 60 Mbps. Jadi
ya menurut saya lumayan jauh, ya tergantung ya. Ada yang bilang, oh nggak bisa mentok-mentok di 50 Mbps, itu mungkin yang belum di upgrade firmware-nya, gitu. Udah sih, ini main di bandwidth frekuensi 5,8 GHz. Jadi di sini ada, kalau di analog kan ada detail frekuensinya, tapi kalau yang digital ini dipisahkan atau dibedakan menjadi, bukan menjadi, dibedakan menjadi 7 tipe atau enggak 8 saya. Jadi ada channel 1, 2, 3, channel 1, channel 2, channel 3 sampai channel 7 kalau nggak salah. Itu nanti membedakan detail frekuensinya. Tapi saya juga nggak tahu channel 1 itu berapa frekuensinya, tapi kemungkinan antara 5,1 GHz sampai 5,9 atau enggak 6 GHz. Jadi lumayan lebih jauh daripada analog. Gitu. Oh ya, untuk Google N3 ini bisa connect ke DJI O4 Lite sama DJI O4 Pro ya. Terus DJI Neo, Neo 1, DJI Neo 2. Kalau Avata saya kurang tahu juga. Kemungkinan bisa kalau Avata, karena basicnya Avata itu kameranya menggunakan DJI O4 Pro gitu. Terus kalau jaraknya ya, jarak maksimum di spesifik pabriknya itu mengklaim bisa sampai 13 ya 13 kilo untuk DJI Avata 2, 10 kilo untuk yang versi CE, atau di situ ada firm apa ketentuannya. 13 kilo itu untuk yang FCC, yang 10 kilo yang CE, SRRC atau MIC. Tapi kalau untuk DJI Neo itu 10 km yang FCC, mentok di 10 kilo, segituan. Untuk yang Avata 2 itu Mbps-nya itu mentok 60 Mbps ya, itu udah paling tinggi. Kalau yang DJI Neo maksimal di 50 Mbps. Tapi saya hanya menggunakan untuk di drone ini DJI bukan DJI, untuk drone dipasang DJI O4 Lite ya. Ini lumayan jauh sih. Saya kemarin ngetes, antenanya masih belum gini, antenanya masih kondisi tidur kayak gini. Itu aja kemungkinan udah sekilo, 1 kiloan kalau nggak salah saya ngitungnya itu. Jadi lumayan jauh ya. Nah ini untuk DJI O4 Lite-nya ya, ini udah digital ya, pasti connect ke situ, ke DJI N3. Terus dia penyimpanan internalnya sekitar kalau nggak salah 22 GB atau nggak 32, saya lupa. Nggak terlalu membaca spesifikasinya ya. Terus apa namanya, power VTX-nya ya, power VTX-nya itu sekitar maksimal 700 mW ya, bisa diatur 25 atau di auto. Kalau dekat frekuensinya, powernya itu rendah, kalau jauh di maxin. Dia ini bisa ngerekam ya, bisa ngerekam 4K 100 fps kalau nggak salah, atau enggak 60 fps, saya lupa, tapi kemungkinan bisa sampai 100 fps. Minimal di 1080 30 fps itu fps itu yang paling rendah, jadi lumayan bagus. Bisa merekam kalau 1080, saya kemarin set bisa 2 jam 10 menit. Kalau yang 4K mentok di 25 menit. Nah bedanya di situ. Nah terus ini ketika merekam itu juga support stabilizernya. Nah, di sini, atau kalau di biasanya orang yang suka pakai action cam, GoPro, terus DJI Action, itu di sini karena ini mereknya DJI ya, dia pakai stabilizer namanya Rocksteady. Jadi meskipun dia terbangnya itu terlalu goyang-goyang, hasil rekamannya itu bisa disetting menggunakan stabilizer jadi lebih smooth, jadi lebih
lebih bagus lah istilahnya, lebih smooth banget. Jadi nggak goyang-goyang. Tapi ya tetap ada efek-efeknya. Efek itu nanti jello, hasilnya bergelombang kalau setting drone-nya nggak bener itu. Jadi ini uh, saya masih penasaran nanti kalau saya upgrade antenanya. Ini aja kemarin 1 kilo itu antenanya masih kayak gini. Posisinya ya kayak gini. Tuh miring. Ya. Itu 1 kilo sinyalnya masih 20-an Mbps, mentok di 11 Mbps. Jadi masih bisa tercover. Malah kalah sinyal remote ke drone-nya itu malah yang kalah. Udah putus signal terus. Gitu, oke. Okay? Ini untuk review DJI 4 Lite dan juga N3. Ini yang budget paling murah ya. Kalau ini saya beli second 1,6 juta, udah dapat casingnya, teman. Saya ini nggak saya pasang casingnya karena nggak muat di frame-nya B25. Ya, terus DJI N3-nya ini saya beli 3 juta, kena admin 300.000, adminnya 10%. Ini lumayan nyelat ya. Ini 3,3 juta itu udah pasaran lah ya. Di Shopee itu ada yang 3,7, 3,8, 3,5, 3,4 juga masih ada, cuman sering cepat habis kalau kayak gini. Oke, ini untuk reviewnya. Oke, kita coba untuk lihat hasil videonya ya. Oke, jadi ini hasil rekaman dari DJI Googles N3 ketika saya menerbangkan drone Speedy B25 menggunakan DJI O4 Lite. Nah, ini lumayan jernih ya, meskipun dia rekamannya dari Google-nya. Jadi menurut saya lumayan gila sih perkembangannya kalau digital sih. Nah, ini posisi antena masih belum diberikan ya. Jadi posisi antenanya masih terlipat, belum ditegakkan. Ini aja Mbps-nya udah masih full terus. Padahal ini udah jauh. Saya hitung di Maps itu sekitar hampir 1 kilometer. Kalau nggak salah, saya pernah ngitung dari titik saya tadi take off ke sampai ini putar balik nanti itu mas kira-kira 800 sampai 900 meteran lah. Nah, itu sinyalnya mulai turun di 30-an Mbps, naik lagi di 40 tuh. Balik lagi ke 60 tadi sempat. Mungkin posisi antenanya juga mempengaruhi. Atau enggak ada orang motoran lewat pas depan sinyal Google atau VTX-nya. Nah, itu. Saya ngikutin orang lagi narik sampah. Iya, ini kelihatan goyang-goyang banget ya. Karena ini saya menggunakan 4S Li-ion yang sudah lama banget. Jadi kemungkinan udah nggak terlalu besar power baterainya. Jadi biasanya kalau baterai terlalu berat, terus motornya terlalu ngoyoh, itu biasanya ya goyang-goyang drone-nya. Nah, di sini saya putar balik karena sinyalnya udah merepet ya. Oh, ini saya masih berusaha. Nah, ini di sini cepat saya. Sinyalnya bagus, nggak patah-patah sama sekali ya, meskipun tadi udah sinyalnya kuning, udah waspada itu. Tapi menurut saya ini ya lumayan bagus sih, bagus banget malah. Ini rencana buat dipasang di pesawat yang nano talon, langsung cus buat belusukan. Tapi kalau pagi aja, karena anginnya minim ya kalau pagi. Kalau siang-siang gini, anginnya kenceng banget. Nah, ini ya kelihatan goyang-goyang banget ya kalau ngerekam pakai langsung dari Google-nya. Jadi kayak goyang-goyang banget karena emang tanpa stabilizer. Drone kan kalau kena angin juga terkecoh dia.
bisa turbulen, bisa propwash, getaran motor, itu juga banyak mengganggu view kameranya. Nah, ini langsung dari Google-nya. Yuk kita coba ganti ke yang rekaman yang pakai stabilizer. Nah, ini rekaman yang langsung dari VTX-nya, dari kameranya langsung. Nah, ini kelihatan kayak nggak terlalu berguncang ya, nggak terlalu berguncang, lebih lebih smooth lah, lebih smooth, apa ya, lebih lebih enak lah kalau dipandang gitu, nggak bikin pusing juga kalau goyang-goyang gitu. Cuman masalahnya di sini hasil hasil rekamannya itu kadang ada putus-putus atau kayak patah-patahnya. Entah kenapa saya juga kurang tahu, tapi menurut saya sudah bagus sih. Dengan harga 1,6 juta atau sekarang barunya 1,7 juta, hasil kamera kayak gini tuh udah termasuk lumayan, apalagi udah bisa connect untuk FPV gitu loh. Jadi bagi saya yang pengguna pribadi ya, untuk kualitas HD, saya jarang banget pakai 4K. Bahkan kemungkinan nggak pernah pakai. Pernah sesekali pakai GoPro 4K tapi nggak kuat HP-nya. HP-nya nggak kuat buat baca filenya, terlalu besar. Hasilnya videonya malah kalau dilihat makin patah-patah. Tapi kalau yang 1080 ya saya sudah sering di situ dan juga ya tetap bagus hasilnya. Menurut saya masih bagus. Cuman kalau 1080 dilihat di laptop itu ya kayak agak burem ya, karena laptop kan lebar ya layarnya. Jadi detailnya lebih 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 jelas, detailnya itu jadinya kurang kurang tajam hasilnya. Tapi kalau di HP overall bagus sih menurut saya. Dan juga hasil filenya itu kalau kekompres itu nggak jauh beda hasilnya. Mungkin beda kalau sebelum terkompres kualitasnya HD ya 1080. Kalau udah dikompres masih di atasnya 720p. Biasanya sih gitu kalau saya bandingkan dengan kompresi yang cukup cukup besar ya. Saya ngerekam 1080 1 menit itu sekitar 90 MB total ukuran filenya. Terus setelah saya kompres menggunakan handbrake itu jadinya cuma 30 MB. Jadi kecil banget. Kebetulan ya yang dirubah cuma filter audio aja sama RF-nya. Kalau di handbrake namanya RF. Saya set di 23. Biasanya defaultnya 22,5. Nah, ini ya hasilnya lumayan lumayan stabil ya. Di ini kondisi angin lumayan kencang ini. Kondisi lumayan kencang. Jadi ya oke sih. Nggak nyesel juga apa nabung untuk beli digital DJI O4 Lite dan juga DJI Goggles N3. Oke teman-teman, itu review dan juga hasil dari DJI Goggles N3 dan juga DJI O4 Lite. Ya mungkin ada teman-teman yang udah sering pengalaman menggunakan yang O4 Pro, itu juga mungkin lebih bagus lagi hasilnya, cuman mahalnya itu mah nyekek banget. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.